Perkenalkan, nama saya Natasha Felicita Bruginting dengan NIM 123140017 dari kelas PBORA. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum yang pertama. Soal yang pertama, kita diminta untuk membuat sebuah segitiga sama sisi dengan ketinggian yang diinput oleh user. Segitiga sama sisi ini akan memuat bintang-bintang. Hal yang pertama dilakukan yaitu membuat sebuah input dari tinggi dari segitiga sama sisi ini. Tinggi dari segitiga sama sisi ini bertipe data integer. Kemudian, membuat sebuah for di mana i akan bernilai dari 0 hingga sampai ke tinggi yang akan diinput oleh user. Selanjutnya, kita akan memprint ataupun mencetak sebuah rumus yang akan membuat spasi dari segitiga sama sisi dan juga akan membuat sebuah baris dari segitiga tersebut. Untuk mempermudah dalam pembuatan rumus ini, kita harus membuat sebuah segitiga sama sisi tersebut. Untuk rumus tinggi dikurang I dikurang 1 dikali dengan spasi, ini akan membuat bentuk dari segitiga sama sisi tersebut. Dan untuk I dikali 2 ditambah 1 yang akan dikali dengan bintang, ini akan membuat segitiga tersebut dalam bentuk bintang. Nah, kita misalkan, tinggi yang sudah dimasukkan user adalah 5. Ini adalah segitiga sama sisi, di mana pada baris yang pertama terdapat 1 bintang, baris yang kedua terdapat 3 bintang, baris ketiga terdapat 5 bintang, baris yang keempat terdapat 7 bintang, dan baris yang kelima terdapat 9 bintang. Dari sini kita bisa melihat pola, di mana terdapat langkah-langkah 2. Dari 1 ke 3, 3 ke 5 terdapat langkah 2, 5 ke 7, dan 7 ke 9. Sehingga kita mendapatkan rumus, di mana I akan dikali dengan 2 dan ditambah dengan 1. Pada baris yang pertama, I akan bernilai 0. Maka 0 dikali dengan 2 ditambah dengan 1 akan menghasilkan 1. Kemudian, di baris yang kedua, I-nya adalah 1. Maka 1 dikali dengan 2 ditambah dengan 1 akan menghasilkan 3. Dan begitu seterusnya. Kemudian, ini akan mencetak segitiga tersebut. Lalu, untuk mencetak bentuk dari segitiga sama sisi tersebut, kita akan melihat dari spasi. Di baris yang pertama, spasinya ada 4. Di baris yang kedua, spasinya ada 3. Di baris yang ketiga, spasinya ada 2. Di baris yang keempat, spasinya ada 1. Dan di baris yang kelima, spasinya adalah 0. Sehingga, dari sini kita mendapatkan rumus, yaitu tinggi akan dikurang dengan I dan dikurang dengan 1. Tinggi yang sudah kita misalkan dari inputan user yaitu adalah 5. Yang akan dikurang dengan, pada baris pertama, I-nya adalah 0. Kemudian dikurang dengan 1. Maka akan menghasilkan 4. Kemudian, 5 dikurang dengan, pada baris kedua, I-nya adalah 1. Kemudian akan dikurang dengan 1, maka akan menghasilkan 3. Sehingga kita akan mendapatkan rumus seperti ini. Maka, apabila kita akan menjalankan program ini, maka kita akan diminta untuk memasukkan ketinggiannya. Kita misalkan tingginya adalah 5. Maka akan menghasilkan segitiga sama sisi dengan tinggi 1, 2, 3, 4, 5. Menghasilkan segitiga sama sisi dengan tinggi 5. Kita coba lagi. Tingginya adalah 6. Maka akan menghasilkan segitiga sama sisi dengan tinggi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soal kedua. Kita akan diminta membuat sebuah loop ataupun perulangan untuk mengisi sebuah dictionary dengan data siswa, di mana data siswa ini terdiri atas nama dan juga nilai. Kita juga diminta untuk memasukkan berapa banyak jumlah siswa dalam dictionary tersebut. Hal yang pertama dilakukan, yaitu adalah membuat sebuah dictionary kosong, untuk menyimpan data dari nama siswa dan juga nilai dari siswa tersebut. Kemudian, kita akan membuat sebuah input untuk
user dapat memasukkan jumlah siswa. Jumlah siswa tersebut bertipe data integer. Kemudian kita akan membuat sebuah perulangan for, di mana i-nya akan dimulai dari 1 sampai jumlah siswa yang sudah dimasukkan oleh user ditambah dengan 1. Dalam perulangan ini akan terdapat sebuah inputan berupa nama dan juga nilai, di mana nama ini akan meminta nama siswa ke range dari i, yaitu adalah 1 sampai jumlah siswa yang sudah diinput ditambah 1. Kemudian untuk nilai akan bertipe data integer dan akan meminta nilai untuk nama dari inputan sebelumnya. F yang ada di sini untuk memanggil sebuah fungsi. Kemudian di sini untuk menandakan antara key dan value, di mana yang kita ketahui bahwa dictionary memiliki key dan value. Sehingga akan dipanggil dictionary kosong tadi dan akan memberikan tanda bahwa nama ini sebagai key dan nilai ini sebagai value. Sehingga kita lanjut dengan mencetak ataupun memprint hasil dari perulangan ini dengan memanggil dictionary tersebut, yaitu adalah siswa. Sehingga kita dapat menjalankan program ini, di mana kita akan diminta untuk memasukkan jumlah siswa, yaitu adalah 3. Kemudian kita akan memasukkan dictionary-nya, di mana nama siswa yang pertama yaitu adalah Ali, dan kita juga akan memasukkan nilai dari Ali, yaitu adalah 85. Kemudian kita akan memasukkan nama siswa yang kedua, yaitu adalah Budi, dengan nilai Budi yaitu adalah 90. Nama yang ketiga adalah Siti, dengan nilai untuk Siti adalah 78. Sehingga akan menghasilkan dictionary sesuai dengan inputan nama dan juga nilai yang sudah kita masukkan. Soal yang ketiga, kita diminta untuk membuat sebuah file mi.txt menggunakan file input-output di Python, lalu menuliskan beberapa baris teks ke dalam mi.txt tersebut. Untuk isi dari txt tersebut, saya menyesuaikan dengan soal, sesuai dengan contoh dari soal tersebut. Hal yang pertama dilakukan yaitu adalah membuat with open. Kemudian membuat file teks tadi, yaitu bernama mi.txt, w, yang artinya w ini yaitu adalah write ataupun menulis file dalam mi.txt tersebut. Nah, encoding sama dengan UTF-8 ini digunakan untuk ketika terdapat sebuah simbol ataupun karakter as file. Kemudian, random. Variabel dari random ini merupakan sebuah string. Sehingga untuk menulisnya di dalam mi.txt itu, yaitu menggunakan file .write, kemudian memanggil variabel random tadi. Begitu juga dengan simbol, maka akan dipanggil dengan file .write dengan simbol. Selain dari simbol, kita juga dapat menulis sebuah teks dalam file mi.txt tadi, di mana kita membuat sebuah file .write, kemudian kita memasukkan sebuah teks, di mana teks yang saya masukkan sini sesuai dengan soal. Untuk menutup teks tersebut, kita tidak perlu membuat sebuah file .close karena kita sudah menggunakan with open. Sehingga apabila kita menjalankan program ini, ini semua akan tersimpan ke dalam mi.txt. Inilah teks yang sudah saya buat, di mana baris 1 dan baris 2 ini untuk sebuah karakter ataupun simbol. Nah, baris ketiga sampai yang ke-6 ini adalah sebuah teks yang sudah saya masukkan ke dalam mi.txt. Selain program ini dapat menulis ataupun write teks dari mi.txt tadi, kita juga dapat membaca teks dari mi.txt tersebut dengan cara kita ubah write jadi read. Kemudian, filenya kita akan tambahkan variabel namanya file 2. Sehingga kita bisa langsung print dengan
file 2 titik read. Kemudian kita akan jalankan programnya. Nah, ini adalah teks dari file mi.txt tadi. Apabila kita buka, teks ini sama dengan hasil dari program yang sudah kita jalankan. Karena kita sudah mencetak ataupun memprint baca ataupun read untuk membaca teks dari mi.txt tadi. Sekian dari saya, terima kasih.